Oke, lanjut ya. Di video yang kedua ini kita akan menguji bagaimana cara kerja daripada alat ini ke Vario 150 ya. Jadi kita colokkan ini kabel DLC, colokkan ke DLC, kemudian kita nyalakan motornya, kontak on. Nah, ini belum nyala karena powernya belum di on kan, tapi indikator supply-nya sudah masuk, tinggal kita kontak on. Nah, itu ya, versi 3.7. Nah, kalau tadi kita baca IDK-nya, sekarang kita ke scannernya. Kan ini bisa dipilih. Nah, kita ke scanner, kita tekan tombol OK yang di sebelah sini ya, yang hitam atau yang merah. Klik scanner. Nah, dia akan connect. Nah, itu indikatornya berkedip, berarti jalan. Kemudian di sini ada data parameter yang akan kita baca. Kemudian di sini ada RPM ya, masih 0. Kemudian tegangan baterai 12, statusnya bad karena belum ada pengisian. Jadi scanner ini saya berikan auto comment ya. Ini untuk mempermudah teman-teman saat mempelajari membaca data. Jadi ketika di sini terbaca bad, itu berarti dia belum sesuai standar atau spesifikasi yang diharapkan oleh mekanik. Jadi nanti kalau ada pengisian dia akan menjadi good. Kemudian TPS kita baca ya. Kita coba nih, kita gas mentok. Gas mentok bisa sampai 95, berarti TP atau throttle position sensornya itu bagus, masih 95%. Oke, lanjut kita data berikutnya. Nah, kalau ke bawah reset ECU ya, kita tinggal klik yang sebelah sini. Terus ini ECT EOT ya. Jadi ada dua ECT EOT. ECT itu untuk sensor suhu yang radiator. Nah, ini terbaca 33 derajat Celcius, statusnya bad. Nanti kalau suhunya sudah 80 derajat, maka statusnya akan berubah jadi oke. Nah, EOT karena motor ini nggak ada EOT, maka di sini nilainya akan 215. MAP, IAT di sini motornya nggak ada. Ya, nggak ada fiturnya itu. Kemudian lanjut ya, ignition, injektor, O2, STF, sensor speed, full pump masih off, dan lain-lain. Ini data parameter yang bisa dibaca. Kemudian kalau kita mau cek DTC, nah di sini ada DTC, tekan enter. Sampai di menu ini tekan enter. Nah, di sini ada error kode 1, itu DTC kodenya 12. Awalnya saya berikan deskripsi di sini di bawahnya, tapi karena ini menggunakan Arduino Nano, jadi kapasitas memorinya itu hampir penuh ya, sudah 91% kodenya. Jadi sudah tidak muat lagi, akhirnya saya putuskan untuk dihapus. Nanti di versi pengembangan saya coba gunakan yang lebih besar, ESP32, supaya nanti tetap bisa memberikan deskripsi. Nah, untuk error kode 12 ini kan injektor. Ini hanya histori saja biasanya. Kalau kita hapus kemudian dia muncul lagi, nah berarti itu kerusakan. Tapi kalau injektor itu jarang. Kita tinggal klik aja. Nah, di DTC kode 2, ini kan ada tombol ya. Ini untuk naik ke atas terus untuk ngecek DTC. Kalau sindengan itu dia ada di 1, 2, 3. Kalau Keihin biasanya di 4, 5, 6 lokasi DTC-nya. 1, 2 nggak ada, 3 nggak ada. Kemudian yang keempat ini nggak ada, biasanya hanya status kode di sini. Status kode 1. Berarti kalau dibaca di scanner yang lain nanti 12 strip 1 kayak begitu. Terus naik 6 nggak ada. Nah, nanti dia kalau sudah sampai di DTC 6, kita klik lagi, kita akan masuk ke tabel kedua. Kalau DTC-nya lebih dari 3, nanti akan masuk di tabel 2. Ya, di tabel 2 ini kita tekan enter. Nah, tabel 2, DTC 10, 20, 30, 40, nggak ada ya, karena ini lokasi tabel yang kedua. Kalau nggak muat di tabel 1, dia akan tersimpan di tabel 2. Nah, kemudian kembali ke menu, tekan enter. Nah, itu kan kembali ke menu. Oke, kembali ke menu, kita akan cek. Kita coba nyalakan motor.
Nah kan, kalau pengisiannya jalan, dia statusnya akan oke. Kemudian nggak ngeblur ya. Nah, suhunya juga nanti akan berangsur naik. Ketika sudah sampai 80 derajat, nanti statusnya akan menjadi oke dan kita layak membaca data parameter data yang lain. Seperti sudut pengapian, injektor, ya. Ini kan terbacanya masih boros ya, 0,9. Tapi kan suhunya mesin itu masih terbaca 37, statusnya masih buruk atau bad. Nanti kalau statusnya udah oke, nah nanti kita akan baca. Nah, maka di sini dia di statusnya itu ya ignitionnya masih statusnya bad karena tinggi sekali, masih 20 lebih. Ya. Masih stuck ya, AFR-nya stuck, kemudian O2-nya sudah mulai bergerak, ignitionnya tinggi sekali. Sambil kita tunggu sensor speednya jalan ya. Artinya sensor speednya nggak putus kabelnya. Kita cek suhu mesin saat ini 47, 48 dan berangsur naik terus ya. Nih, berangsur naik ke 50. Nah, bentar ya. Blur. Nah, tuh. 50 derajat Celcius terus berangsur naik dia. Ketika suhunya sudah di angka 80 derajat, nanti dia akan berubah statusnya menjadi oke dan kita bisa membaca parameter data yang ada dari O2 sensor, kemudian injektornya. Jadi lebar sinyal injektor untuk motor Vario 150 itu normalnya di angka antara 1,9 sampai 2,2 itu kalau pribadi saya ya. Jadi kalau di angka itu biasanya performa motor itu enak, kemudian dengan syarat sudut pengapiannya itu mendekati angka 7 sampai 9. Kayak gitu ya. Jadi parameter data itu sebenarnya paling mudahnya itu kalau kita masih awam, kita pelajari dari pergerakan data motor-motor yang baru. Jadi kalau ada motor baru itu kita colok scanner, kita amati datanya. Nah, kita bisa dengan cara begitu ya. 60 derajat Celcius dan ini akan terus bergerak naik sampai suhunya mendekati 90. Nanti kalau sudah 90 lebih, ketika kita gas, biasanya kalau sudah mendekati 100 ya, kita gas dia akan turun. Nah, itu berarti indikasi bahwa si termostatnya itu bekerja dengan baik. Jadi pentingnya kita punya scanner adalah membaca suhu juga. Jadi scanner itu tidak hanya untuk ngereset tok ya, untuk membaca DTC aja enggak, tapi mengamati pergerakan dari sensor suhunya kalau tipe motor radiator. Itu penting sekali dan sering dilupakan oleh kawan-kawan. Jadi kita baca data parameter suhunya ini, kalau bisa naik mendekati 100, kemudian dia akan turun karena termostatnya sudah membuka, maka itu berarti kita pastikan bahwa termostatnya itu bekerja dengan baik. Kalau dia tidak mau turun kok 100 tetap di situ aja naik terus atau bahkan stuck di 100, nah itu berarti sistem pendinginnya itu tidak berjalan dengan normal. Nah, kalau tidak berjalan dengan normal itu ya bisa overheat, kemudian nanti ujung-ujungnya top headnya itu akan molet ya. Apa ya molet itu? Melengkung. Nah, sedikit. Begitulah kira-kira. Jadi kalau melengkung ya bahaya. Nanti radiator airnya bisa masuk ke ruang bakar. Apalagi yang di coulter tiba-tiba kok jadi overheat, melengkung, air masuk ke ruang bakar. Ya kalau water hammer bahaya sekali. Kalau enggak ya untung. Ya water hammer itu yang paling ditakuti mekanik. Diletupan karena ada air masuk ke ruang bakar. Air itu kan lebih padat daripada udara. Ya, perhatikan ya, ini suhunya sudah 77, 78.
nanti statusnya bad akan berubah jadi good. Kemudian kita juga nanti amati terus pergerakannya. Kalau sudah mendekati 100 derajat ya, itu kalau kita gas dia harus turun. Normalnya motor ini tuh bisa di stuck di 80 derajat. Kalau 80 derajat itu motor tetap adem walaupun dipakai di perjalanan jauh. Tuh statusnya udah oke ya. Kayak gitu untuk cara sistem auto komennya dia. Kalau suhunya udah 80 derajat, kita akan cek data parameter yang lain. Ya, nih sudut pengapiannya sudah turun, sudah oke. Ya, nih kita masuk ke tabel monitoring. Ada RPM-nya kurang tinggi ya. Kita coba naikkan di angka 1600. Kita coba naikkan dulu. Kita coba naikkan ya, kita putar daripada ini. Karena di sini RPM-nya terbaca 1400. Jadi untuk ngaturnya di sini kita tambah udaranya. Kita tambah udaranya, mau nggak dia naik? Ternyata setelah diputar beberapa kali dia nggak mau naik. Jadi idle screw-nya diputar dia nggak mau naik. Nah ini ada indikasi tidak sehat ya. Makanya motor ini kalau digas itu berebet. Kita coba nanti kita reset dulu ya, karena DTC-nya ada satu injektor tadi. Kita coba reset dulu. Masuk ke menu reset ECU. Nah di reset ECU ini kita tekan enter ya, memproses, hapus DTC, selesai. Off kunci kontak kita bisa off kan dari sini. Nah, off kan dari sini atau off dari motor juga bisa. Bagusnya off dari motor ya, jadi nanti dia bisa refresh gitu. Kalau kita off kan dari motor juga dia akan mati. Tuh. Sama saja, tinggal pilih aja off dari mana. Scanner, ke scanner. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, setelah kita reset, RPM-nya naik ya di 1500-1600. Tapi masih belum stabil. Suhunya 92. Coba kita akan coba gas ya. Oke, suhunya bergerak turun ya dari 92 ke 87. Ada beberapa indikasi yang saya tangkap ketika suhunya itu tidak bisa turun sampai ke 80 derajat. Itu ada dua faktor ya. Yang pertama, penggunaan cairan pendingin yang tidak sesuai spesifikasi. Nah, ini kawan-kawan sering ketika melakukan servis itu pakai cairan pendingin yang tidak bagus ya, yang murah, dengan harapan biar supaya jasa servisnya bisa murah. Nah, padahal penggunaan cairan yang bagus itu membuat sealnya awet, seal radiator awet, kemudian mesin juga lebih dingin. Itu fakta ya. Makanya saya selalu menggunakan Yamaha Coolant ya. Menurut saya Yamaha Coolant cukup bagus dan ada sedikit pelumasnya, rasanya kayak ada pelumasnya gitu, dan sealnya itu awet sekali. Bahkan motor saya itu bisa sampai 10 tahun itu belum pernah ganti seal radiator, karena saya pakai selalu yang original. Itu ya untuk teman-teman ya. Nih 93. Sekarang motornya udah bisa digas. Sudut pengapiannya sudah stabil, tidak naik turun.
dengan asumsi lebar injektornya 2,4 2,3, biasanya pakai pertalit bisa begini ya, tapi kalau pertamax bisa 1,9. Tapi yang perlu dipahami bahwa motor ini kondisinya adalah dia habis kolter ya, jadi ruang bakarnya membesar, maka dia membutuhkan durasi injektor yang lebih besar. Sebenarnya dia minta di remap ya, AFR nya stabil ya. Oke, sudah oke. Nah, kayak begitu aja. Oh ya, sekalian kita coba cek DTC lagi ya, tadi kan ada DTC 12. Nah ya, di sini sudah nggak ada, artinya sudah terhapus itu ya. Nah, nggak ada kan. Oke, gitu aja. Terima kasih. Salam sukses di Elpromotor.